Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di watchlist saham tiap minggu. Hari ini hari Minggu 18 April 2021. Seperti biasa kita akan ada beberapa saham yang cukup menarik yang bisa dijadikan watchlist potensial di dekat-dekat ini. Karena saya menganalisa berdasarkan teknikal, juga katalis dan lain sebagainya. Yang pasti teman-teman harus punya analisa sendiri. Jadi saya tidak mau pom-pom, saya tidak mengajak untuk membeli, saya hanya menganalisa. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membeli, selalu punya trading plan dan keputusan sendiri. Jadi jangan gara-gara orang lain mengatakan beli langsung kita beli ya. Tapi teman-teman harus tetap punya trading plan dan keputusan sendiri. Terus juga sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan langsung aja kita masuk ke saham-saham yang potensial, dan kali ini saya ingin membahas saham poultry atau ayam-ayaman. Karena kalau misalkan kita ketahui ya, ini kan baru bulan Ramadan, bentar lagi lebaran ya. Biasanya saham-saham yang manggung itu saham retail dan poultry. Nah, untuk yang retail sudah saya bahas kemarin. Minggu kemarin itu kalau nggak salah saya bahas consumer goods. Terus minggu sebelumnya itu saya bahas saham retail. Menarik juga saham retail dan consumer goods itu. Cuman yang consumer goods masih berusaha untuk membalikan arah. Nah, karena retail dan consumer goods sudah kita bahas, untuk video minggu kali ini kita akan membahas poultry atau ayam-ayaman, karena yang kita ketahui juga ini saham pada manggung ketika Ramadan dan juga Lebaran. Nah, langsung aja kita mulai analisanya dari Japfa dulu ya. Ada 4 yang bakalan kita bahas, yaitu Japfa, Cepin, Main, dan juga WMUU. Ini untuk Japfa. Jadi untuk Japfa ini sebenarnya dia teknikalnya sudah naik lumayan tinggi ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari all time high-nya ya masih tidak masalah. Itu kemarin dia bisa sampai 3000 dia itu. Dan dia kalau menurut saya sudah breakout resisten yang sangat kuat, yaitu 2000 ini sekarang udah jadi support kuatnya dia. Seperti itu. Arahnya pun masih ke atas, masih strong uptrend juga. Dilihat dari manapun ya, mau dari moving average, mau dari technical biasa, candlestick, ini arahnya masih ke atas. Cuman yang satu perlu diwaspadai adalah dia sudah terjadi yang namanya divergent gitu. Jadi karena mungkin dia udah naik terlalu tinggi ya, itu nanti mungkin bisa ditunggu dulu koreksinya. Ini kelihatan ya, RSI-nya turun tapi harganya naik. Nah, alangkah lebih baik nanti bisa tunggu khusus untuk Japfa ini ya, ketika dia koreksi. Jadi misalkan dia koreksi, misalkan support terdekatnya kan ada di sini nih, sekitar 2110 ya, 2100, setelah itu 2000. Menurut saya bisa dibudgetkan untuk 2 kali pembelian, atau kalau teman-teman pengen beli di 2000 juga silakan, 2200, karena ini candlenya masih menolak turun ya. Seperti itu. Mungkin bisa dibudgetkan 3 kali pembelian, 2200, 2100, dan 2000. Masuk 20% di 2200, terus 30% di 2100, lalu 50% di harga 2000. Itu average-nya bakalan bagus. Dan menurut saya arah Japfa ini masih bagus juga. Kelihatan dari akumulasinya dia ya. Ini dia diakumulasi terus dari sini, dari 5 November kemarin, dan harganya pun masih naik terus, sangat kuat, strong uptrend ini. Kalau misalkan dari moving average-nya, ya sebenarnya bagus kalau kita bisa dapat barang di MA20 ya, di sekitar garis hijau ini. Tapi kayaknya agak susah karena dia masih strong uptrend. Cuman kalau misalkan dikasih kesempatan buat entry, itu bagus lah di angka-angka tadi. 2200 harga sekarang ya, terus 2100 sama 2000, 3 itu. Setelah itu baru pasang stop loss. Harusnya untuk target, kalau misalkan dia bisa breakout 2400 ya, kalau misalkan dia bisa breakout 2400, ada kemungkinan bisa ke 2700 untuk Japfa ini, dan 3000 itu mungkin sampai lebaran ya. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja, karena ini juga baru puasa minggu pertama juga, masih ada kesempatan untuk naik. Itu menurut saya untuk targetnya ya. Yang pasti target awalnya 2400 dulu. Ketika dia sudah bisa breakout 2400 dengan volume yang besar, menurut saya targetnya bisa sampai 2700 bahkan 3000. Itu untuk Japfa. Cuma untuk stop loss wajib pasang di bawah 2000. Ketika dia jebol 2000, lebih baik kita exit. Karena itu sekarang ini support kuat ya.
dan belum di retest, jadi mungkin kalau dikasih kesempatan retest bisa buat entry untuk Japfa. Itu untuk Japfa. Dilihat dari semuanya masih oke sekali sih sebenarnya, cuman mulai melemah aja karena menaiknya udah lumayan lama ya. Akumulasinya juga bagus banget, bandarnya beli terus ya ini ya. Kelihatan sekali chartnya ini sama kayak bandar, naik, sideways, naik. Ini juga naik, sideways, naik. Jadi mungkin kita bisa mengikuti pergerakan bandar ini. Kalau bandar mulai jualan, nanti kita juga harus mulai jualan juga. MACD pun juga masih mengarah ke atas, masih oke ya, walaupun kelihatan udah mau dead cross. Ini yang dimaksud dengan pelemahan tren ya. Histogramnya juga udah mengecil, jadi bisa ditunggu koreksinya aja. Kalau menurut saya seperti itu untuk Japfa. Tapi kalau tidak koreksi ya bisa juga. Yang pasti angka-angka tadi menurut saya angka yang bagus buat entry. Sekarang kita kecepin dulu leadernya di poultry ya. Nah, ini bagus dari segi teknikal cepin ini. Kalau menurut saya ini dia udah breakout. Nah, ini kan resisten ya, pucukan sini ini. Nih, di sini ada resisten di harga 7750 dan sekarang dia closing di 7722. Cuman apa yang saya lihat adalah dia sudah menolak turun. Artinya apa? Area 7700 ini sudah jadi supportnya dia. Belum terjadi divergence juga, arah masih ke atas. Ini juga arah masih ke atas. Cuman yang perlu diwaspadai adalah dia sudah masuk area oversold. Jadi mungkin nanti bisa ada koreksi kecil-kecilan, tapi nggak jauh-jauh dari 7700. Seperti itu. Karena kalau misalkan sampai ke 7200 ya itu besar juga koreksinya. Mungkin koreksi dia antara 7700 sampai 7600. Ya, itu bisa dimanfaatkan buat entry kalau teman-teman pengen masuk ke cepin ini. Nah, kalau dilihat dari teknikalnya juga bagus juga, dia juga diakumulasi terus karena memang ini bulan katalisnya untuk saham-saham poultry ya. Seperti itu. 7700 sampai 7600 lah base entry-nya ini. Ya, kalau mau 3 kali pembelian, ya worst case-nya sampai 7400. Seperti itu, bisa dibudgetkan 7700, 7600, 7400. Untuk target pertama 8.000 dulu. Di sini kelihatan 8.000 ini ada resisten ya. Untuk cepin ini, di sini nih. Ini 8.000 ada resisten. Kalau misalkan breakout, dia bisa lanjut mungkin ke sini nih, 8.800. Target masih jauh, cuman yang perlu diingat adalah ini market cap-nya cukup besar untuk cepin ini. Jadi bergerak agak susah kalau dibandingkan yang Japfa, Main atau WMUU ya. Itu seperti itu. Ini untuk cepin. Biasanya menguat ini masih sampai setelah lebaran kok. Nanti ketika dia udah mulai tanda-tanda koreksi ya kita mending keluar aja seperti itu. Next kita ke ayam-ayaman selanjutnya. Ini Main yang kalau menurut saya ya dari segi apapun selain fundamental ya, dari segi teknikal dan bandarmologi, Main ini paling bagus dibandingkan yang lain. Bagus sekali ini. Ini target bisa jauh harusnya. Cuman ya tidak target sebentar ya, target jangka panjang. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, di sini saya melihat yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Artinya ini pembalikan arah. Kalau dia hadapnya ke bawah, headnya itu mengarah ke bawah, ya dia bakalan ke atas gitu. Dan di sini dia udah breakout, retest lagi, dan ini udah terbukti. Ini dia 3 candle hijau naik. Dan kalau misalkan teman-teman tahu rumus ya, ini 3 white soldier, harusnya besok masih hijau. Harusnya ya besok Senin ini. Tuh, karena ini 3 kali hijau itu next harusnya masih hijau. Itu ada di rumus candlestick 3 white soldier atau 3 white crow atau apalah itu. Pokoknya 3 hijau gitu. Tuh. Itu pertama, di sini pattern kecilnya ada inverted head and shoulder dan dia sudah breakout. Yang kedua, di sini ada yang namanya area sini ya. Cup and handle. Nih biar jelas. Kok elips. Ini di sini ada cup, di sini ada handle. Ini adalah pattern pembalikan arah. Jadi kalau teman-teman temukan di atas ya dia bakal berbalik arah ke bawah. Tapi kalau ditemukan di bawah bakalan berbalik arah ke atas. Nih kelihatan dia downtrend, strong downtrend dari harga 4.000 ya. Downtrend terus sampai sekarang dan kemarin ada cup handle yang menurut saya cukup besar. Artinya kalau menurut saya ini potensi pembalikannya cukup jauh untuk Main ini. Dilihat dari cup handle-nya ya. Karena dia udah bottoming sampai harga 400. Bayangkan dari harga 4.000 ke 400 ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita nyoba narik Fibonacci juga,
ya pasti bakalan jauh harusnya targetnya ya, kalau kita buy situ ya, dari swing yang paling jauh ini. Tapi ini terlalu jauh sih. Nah, kalau target Fibonacci-nya dia bisa ke sini nih, sekitar 2900 ke 0,618 sampai 0,65 golden pocket-nya dari retracement ini. Kalau turun ya retracement-nya naik, kalau naik retracement-nya turun, seperti itu. Salah satu Fibonacci besarnya. Tapi bisa kita tarik yang kecil-kecil juga seperti itu. Cuman saya lebih fokus ke cup handle-nya ini. Ini bagus, cakep sekali ini menurut saya ya. Dan dia udah berhasil breakout. Base entry-nya untuk sekarang ya berada di harga 900. Tuh, kalau teman-teman dapat barang di 900, menurut saya ini worth untuk di keep kalau teman-teman nggak punya barang. Cuman ingat ya, keputusan jual beli dan analisa teman-teman harus punya sendiri. Nih, dan by teori dari cup handle, target kenaikannya adalah sama dengan cup-nya. Nah, yang artinya by cup handle aja, cup handle, target kenaikan dia sampai ke sini, harga 1400. Jarak masih besar banget itu. Kalau 1000 ke 1400 saja masih 40% kan. Nah, ini masih 50% nih. 50% dari 900 ya. Seperti itu. Yang menurut saya ini masih menarik sekali untuk main ini. Tapi ini bukan target sehari 2 hari. Bisa aja sih, tapi ya nggak tahu juga ya. Cuman dia geraknya juga tidak seliar itu. Tapi ini yang perusahaan-perusahaan yang resikonya kecil gitu. Jadi mungkin ini target ya, mungkin kalau menurut saya sebulan 2 bulan lah, sampai sebulan setelah mungkin 3 bulan maksimal sampai setelah lebaran ya. Tuh, didukung juga dengan akumulasi yang sangat besar ini. Kelihatan ya, akhir-akhir ini dia diakumulasi besar sekali jumlahnya dari bandar volume ini. 9 Maret, terus di sini juga 8 April, tambah ini besar-besar sekali volume akumulasinya. Kelihatan bandar movement juga dia udah mengakumulasi ya saham main ini. Menurut saya masih menarik, dia juga masih 955. Artinya kalau target ke sini juga masih jauh. Mungkin kalau misalkan dijemput ya, dia koreksi ke 900 bisa entry di situ. Atau kalau misalkan dia breakout 1000 bisa entry di 1000 juga. Karena untuk sekarang resisten terdekatnya 1000 karena itu kan resisten psikologis ya. Cuman kalau menurut saya dia bisa koreksi dulu ini karena udah di area oversold ya. Ini, jadi mungkin dia bisa ke 900 dulu dan nanti bisa entry di situ. Cakep kalau menurut saya untuk main ini. Dan yang terakhir, ayam-ayaman yang baru, kita ke WMUU yang dia ikut naik juga. Cuman yang ini kita pakai metode khusus karena ini market cap-nya lebih kecil ya, walaupun tidak sekecil itu juga. Nah, ini lebih oke buat trading kalau menurut saya. Walaupun kalau dibandingkan dari fundamentalnya, WMUU ini cukup bagus ya kalau dibandingkan satu sektornya. Seperti itu. Kemarin resisten dia bertahan di atas 200 ini. 200 kan support psikologis ya. Dan dia mulai bergerak ketika teman-teman yang bergerak. Bergeraknya pun volumenya cukup besar. Nih, dia ada breakout 266 juga, 226 ya. Yang sebelumnya resisten di sini. Terus dia breakout 226, lalu retest jadi support. Ini yang dimaksud dengan pullback. Ketika dia breakout satu resisten dan di retest, resisten itu sudah menjadi support. Kalau misalkan pullbacknya gagal, ya dia bakalan jebol masuk lagi. Itu biasanya terjadi ketika breakoutnya volume kecil. Tuh, dan pullbacknya volume besar. Tapi kalau misalkan breakoutnya volume besar, pullbacknya volume kecil, itu biasanya berhasil. Dan kalau yang kita lihat ya seperti itu. Untuk supportnya saat ini WMU ada di sekitar 226 sampai 228. Jadi base entry-nya kalau mau buy on weakness, teman-teman bisa beli di situ 228 sampai 226. Nah, untuk target kalau resistennya terdekat sih ada di 242. Dan kalau misalkan 242 ini breakout, harusnya dia bisa lumayan tinggi sih. Mungkin bisa nutup gap-gap di atas ini ya. 282 mungkin. Dan kalau misalkan kita lihat, saya melihat di sini ada yang namanya bullish pennant atau flag, kurang tahu juga. Tapi kalau menurut saya ini continuation atau descending triangle bisa juga ini ya. Mungkin lebih ke descending triangle seperti ini. Nah, ini atau misalkan kita tarik ke bawahnya, yang sini ya descending triangle-nya. Tuh, dan dia belum breakout. Kalau misalkan breakout ke atas, dia harusnya bakalan naik lagi. Ini untuk WMUU. Kalau kita lihat dalamnya dari segi akumulasi distribusi bandarnya, belum kelihatan distribusi, cuman dari buy technicalnya menurut saya masih bagus. Target kalau menurut saya, target bisa kesini lah minimal 282 ini untuk menutup gap. Dan ini bulan-bulan katalisnya untuk WMU. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan saya ada kurang,
Saya mohon maaf, terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja ya. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa, jangan langsung hajar kanan ya ketika saya bilang seperti itu tadi, langsung teman-teman, wah ini dibilang bagus nih, langsung beli tanpa analisa apapun. Nah, terus nanti kalau nyangkut, bingung nanya-nanya ke orang. Jangan seperti itu. Kita sebagai trader harus punya analisa sendiri, karena itu yang analisa dan trading plan sendiri, karena itu yang bakal menyelamatkan kita di dunia trading. Seperti itu. Dan tidak susah kok analisa itu, cukup simpel aja. Terus teman-teman tinggal punya trading plan dan money management yang bagus, dan kalau tertarik dengan salah satu saham yang menurut saya potensial tadi, bisa dilakukan hal seperti itu. Oke, mungkin itu untuk video saham potensial hari Minggu ini. Sekian dan salam cuan.